Beliau sampai pukul 3 dini hari baru selesai dalam tugasnya dalam proses memerangi virus ini. Dia mengatakan bahwa tim medis jangan takut, dan APD sendiri ini harganya cukup mahal guys. Dia menyindir tentang gaji tenaga medis yang begitu rendah di Indonesia. Hello guys and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Hari ini setupnya agak berbeda dari sebelumnya karena aku lagi ada di rumahnya Joy, dan kebetulan mikrofon ini aku bawa dan aku jarang banget pakai mikrofon ini. Jadi aku berpikir kenapa nggak aku pakai mikrofon ini, ya sekalian ala-ala podcast gitulah. Angle-nya juga udah kayak ala-ala podcast gitu kan. Jadi ya aku pengen coba sesuatu yang baru dan biar suasananya juga baru gitu loh. Untuk video kali ini aku pengen bahas tentang pahlawan-pahlawan yang berada di garis terdepan untuk memerangi virus corona saat ini. Siapa lagi kalau bukan dokter-dokter yang hebat. Aku mengapresiasi dari sini. Dan menurutku mereka-mereka inilah yang sebenarnya menjadi pahlawan saat ini yang benar-benar memerangi virus ini, karena benaran wabah ini udah tersebar di seluruh dunia saat ini. Jadi let's go, kita akan bahas dari yang paling pertama. Sebelum kita mulai videonya, aku sekali lagi ingin berterima kasih kepada semua tenaga medis dan semua para dokter yang sudah berjuang melawan virus ini. Kerja keras kalian semoga bisa dibalaskan, kebaikan kalian semoga bisa terbalaskan, dan semoga kalian bisa diberkati dengan berkali-kali lipat dengan luar biasa. Aku juga ingin berterima kasih buat teman-teman di luar sana yang ingin memberikan donasi melalui kitabisa.com atau apapun itu. Mereka melakukan campaign yang menggalang dana sebanyak-banyaknya untuk membantu dalam penanganan virus corona ini. Aku sangat mengapresiasi kalian semua. Semenjak corona masuk di Indonesia dan jumlahnya yang semakin hari semakin bertambah, kita semakin tahu banyak orang yang begitu panik yang membuat semua orang itu membeli makanan, menjarah makanan-makanan yang ada di supermarket, sehingga banyak dari teman-teman semua yang sebenarnya lebih membutuhkan daripada mereka tetapi tidak kebagian. Dan saat ini di beberapa titik di Jakarta tentunya itu sudah diberikan titik red zone, yang dimana mereka udah dianjurkan beneran harus di rumah. Dan yang seperti yang aku tahu, rumah sakit juga udah melakukan yang terbaik dan tenaga medis sudah memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang terkena virus corona ini. Tetapi karena penyebarannya yang begitu cepat banget dan sulit untuk diketahui, akhirnya ada beberapa yang harus meninggal gitu loh. Dan bisa kita bilang yang meninggal ini bukan hanya dari pasien saja, tetapi beberapa dari tenaga medis juga ikut meninggal karena tertular dari virus ini. Satu persatu dari tenaga medis Indonesia mulai berguguran, dan kita pun sebagai warga Indonesia pun turut berduka cita yang sedalam-dalamnya terhadap hal ini. Sedikitnya ada 6 dokter yang sudah meninggal saat ini, dan ini di Indonesia ya, aku gak bahas yang di luar negeri. Mereka adalah Dr. Hadio Ali, spesialis saraf, cabang Jakarta Selatan; Dr. Joko Judo Joko, spesialis bedah, cabang Kota Bogor. Kemudian ada Dr. Laurentius P, spesialis kedokteran jiwa, cabang Jakarta Timur; Dr. Adi Nirsaputra, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, cabang Kota Bekasi. Dan kemudian ada Dr. Ucok Martin, spesialis paru-paru, cabang Medan, dan Dr. Tony De Silitonga, itu dari cabang Bandung Barat. Jadi itulah tadi nama-nama semua yang dokter-dokter yang udah gugur, dan aku sedih banget, aku turut berduka cita karena mereka yang sudah berjuang sampai segitunya, dan mereka adalah sosok yang luar biasa. Mereka pahlawan yang sesungguhnya guys. Dan ini yang lagi sedang diperbincangkan oleh warganet dan para netizen yang ada di luar sana, itu adalah Dr. Handoko Gunawan. Karena dia adalah salah satu dokter yang juga turut ikut dalam memerangi virus corona ini. Dia adalah dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Geraha Kedoya, Jakarta. Dr. Handoko Gunawan sendiri pun sudah mendekati usia 80 tahun, dan pihak keluarga sudah melarang Dr. Handoko ini untuk membantu dalam memerangi virus ini. Tetapi beliau sangat bersikeras dan ingin tetap membantu dalam memerangi virus ini. Dan hati beliau itu tidak bisa tenang ketika dia nggak membantu dalam penanganan virus ini. Bahkan ada kabar yang beredar kalau beliau sampai
pukul 3 dini hari baru selesai dalam tugasnya dalam proses memerangi virus ini. Ia juga mengatakan kalau misalnya dia meninggal, dia kan udah tua, jadi dia bilang ya nggak apa-apa kalau dia meninggal, masih bisa melakukan banyak hal yang lebih berguna untuk banyak orang gitu loh. Dan ini kalimat yang benar-benar menyentuh hatiku banget, karena kayak seorang bisa dibilang kakek ya yang udah berusia 80 tahun tetapi masih ingin berjuang, masih ingin melakukan pekerjaannya yang begitu mulia untuk menolong orang-orang banyak gitu loh. Wow. Dan karena Dr. Handoko ini terus berperang dan hampir bisa dibilang banyak banget waktu yang harus ia korbankan, yang ia berikan dalam sehari untuk memerangi virus ini, Dr. Handoko ini menjadi kelelahan dan sesak nafas, dan bahkan ia sampai masuk ke ICU gitu loh. Dan ketika ia sakit, penyebaran berita ini sangat cepat dan diketahui oleh semua warganet tentang hal ini, sehingga banyak masyarakat, warganet, dan banyak juga public figure di sana yang ikut dalam mendoakan Dr. Handoko ini. Salah satu pengacara yang terkenal juga, Hotman Paris, mengatakan bahwa rakyat menderita, Dr. Gunawan berbuat heroik dalam bidang kedokteran. Juga bidang hukum memerlukan jiwa heroik seperti Dr. Gunawan. Keadilan paling mahal di Indonesia, kata Hotman Paris. Akhirnya beberapa hari kemudian Dr. Handoko dinyatakan pulih dan negatif dari virus corona, dan Dr. Handoko ini pun sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya untuk beristirahat dari rumah sakit, dan tim dokter memintanya untuk beristirahat selama 14 hari dan mengisolasi diri selama 14 hari di rumah. Tetapi dalam keadaan seperti ini pun Dr. Handoko masih memberikan semangat dan pesan kepada tim-tim dokter, terutama yang muda-muda. Ini harus dijadikan motivasi kepada dokter-dokter muda itu untuk tidak takut. Dia mengatakan bahwa tim medis jangan takut, tapi hati-hati sekali dengan virus ini karena penyebarannya itu sangat lihai di udara sampai 8 jam dan kecil sekali sampai 120 nanomilimeter. Wow. Lengkapi diri baik, gizi bagus, tetapi gaji tim medis mana bisa untuk gizi bagus. Dia menyindir tentang gaji tenaga medis yang begitu rendah di Indonesia, dan dia mengatakan juga jangan lupa tawakal kepada Tuhan atau doa kepada Tuhan. Dan aku mengatakan hal ini bukan untuk kepada Pak Handoko saja, tetapi banyak juga tenaga medis di luar sana yang benar-benar meluangkan waktunya itu hampir 24 jam sehari untuk memerangi virus ini. Dan bisa kita bilang Indonesia sekarang itu udah kekurangan APD atau alat perlindungan diri. Dan karena minimnya APD ini, banyak juga tenaga medis yang pada akhirnya harus menggunakan mantel jas hujan atau enggak kayak plastik yang digunting untuk menangani virus ini gitu loh, daripada nggak ada kan. Nah, tetapi untuk beberapa tenaga medis yang menggunakan baju APD ini, fotonya itu yang kayak gini nih, yang di samping ini, itu sebenarnya nggak gampang gitu loh guys. Karena kalian bayangin aja, kalian pakai baju segede itu, pasti oksigen di dalam baju itu ya terbatas. Dan orang-orang yang menggunakan baju itu, sekali mereka melepas baju itu, mereka nggak boleh pakai lagi. Dan itulah kenapa kayak banyak di antara tenaga medis di luar sana yang menggunakan baju itu selama 8 jam. Dan mereka itu ketika pakai baju itu, mereka nggak boleh kencing, nggak boleh makan. Karena ketika mereka melepas baju itu, ya udah that's it, harus disimpan di kantung infeksius. Dan APD sendiri ini harganya cukup mahal guys, jadi bener-bener langka banget. Dan kalian bisa bayangin sendirilah gimana perjuangan mereka di luar sana ya dalam memerangi kasus ini. Dan kalau kalian bisa lihat seperti foto-foto yang di sebelah, mereka itu tulisannya seperti kami tetap di rumah sakit demi Anda, mohon Anda tetap di rumah demi kami dan Anda, itu kata-katanya. Dan pemerintah sendiri juga udah melakukan banyak hal ya untuk memantau biar kalian tuh bisa stay di rumah. Jadi udah banyak polisi yang melakukan pengecekan di mall-mall atau di kafe atau di tempat-tempat yang rame. Ya pokoknya ada juga yang sampai influencer juga yang udah membantu dalam penyebaran berita ini. Sekolah-sekolah dan kuliah di Indonesia udah mulai di-online kan, dan itu hal-hal yang bagus sebenarnya. Satu aja sih, kalau misalnya emang bisa ya, aku saranin Indonesia harus menutup restoran yang ada. Tetapi Gojek dan take out itu masih diperbolehkan. Tetapi jangan ada restoran yang buka, karena sama aja kalau restoran buka tempat keramaian. Ya nggak tahu kalau Indonesia itu sudah seperti itu apa enggak. Ya aku nggak tahu kalau di Indonesia itu udah seperti itu atau enggak. Tapi ya kalau udah seperti itu ya berarti bagus banget. Ya pokoknya segitu aja lah untuk video kali ini. Aku cuman pengen memberitahu, pengen menunjukkan ke kalian juga biar kalian semakin sadar betapa susahnya perjuangannya dokter-dokter kita untuk melawan virus ini. Dan semoga melalui video ini lebih banyak lagi orang yang disadarkan dan mau untuk tinggal di rumah untuk membantu penanganan virus ini gitu. Oke? So jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan juga lupa tekan tombol loncengnya biar setiap ada video baru langsung masuk di notifikasi kalian. So seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye bye.